Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi partisipan webinar yang hadir pada sesi kali ini. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas materi terkait capital budgeting dan cost of capital bagi perusahaan multinasional. Nah, ini untuk profil saya. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari Hartati. Di sini saya pernah menempuh pendidikan pada dua universitas di Indonesia. Yang pertama ada Universitas Erlangga dengan program studi D3 Akuntansi, kemudian melanjutkan studi transfer pada Universitas 11 Maret dengan program studi yang sama, yaitu S1 Akuntansi. Nah, di sini saya pernah melakukan 2 kali internship. Yang pertama yaitu pada Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dan juga di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada tahun 2021. Nah, di sini saya juga pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Yang pertama ada Certified Accounting Technician for Preparation for Financial Statement based on SAK ETAP dari program LSPTA pada tahun 2021. Kemudian sertifikasi brevet pajak A dan B dari program Tax Center Universitas Erlangga pada tahun 2021. Kemudian juga pernah melakukan Lokaria Audit Training dengan program dari IAPI pada tahun 2019. Nah, di sini kita nanti akan membahas subbab-subbab terkait latar belakang. Kemudian ada perspektif induk perusahaan multinasional dengan anak perusahaan atau subsidiary. Kemudian masukkan penganggaran modal multinasional, kemudian pembiayaan modal untuk perusahaan multinasional versus perusahaan domestik, kemudian ada biaya modal multinasional, kemudian ada keputusan struktur modal anak perusahaan versus induk perusahaan, kemudian keputusan struktur modal induk perusahaan, ada pengaruh karakteristik perusahaan, kemudian juga pengaruh karakteristik negara, serta nanti kita ambil kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya, nah di sini kan biasanya bagi sebuah perusahaan, tidak hanya perusahaan multinasional, tapi juga perusahaan domestik, itu adanya penganggaran modal atau biasa dikenal dengan istilah capital budgeting, itu amat sangat diperlukan untuk bisa mengetahui keperluan secara lebih detail, karena dana itu bisa terikat dengan jangka waktu yang lebih dari setahun. Kemudian juga untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam hal pengambilan keputusan atau decision making. Nah, di sini sebelum mengambil keputusan terkait proyek yang akan dilakukan, proyek asing yang akan dilakukan, itu biasanya perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan internasional atau multinasional, itu akan mengevaluasi terlebih dahulu terkait proyek tersebut dengan menggunakan penganggaran modal atau capital budgeting ini. Nah, hal yang dilakukan ini adalah dengan membandingkan antara manfaat dengan biaya yang perlu dikeluarkan dalam proyek tersebut. Nah, metode yang bisa digunakan yaitu dengan memperkirakan nilai sekarang dari arus kas masa depan proyek tersebut dan mengurangkan pengeluaran awal yang diperlukan untuk proyek tersebut. Nah, dalam menjalankan suatu proyek, itu biasanya perusahaan yang sudah besar itu akan memiliki anak perusahaan atau subsidiary untuk membantu dan mengawasi secara langsung keberlangsungan dari proyek tersebut. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar, seperti halnya perusahaan multinasional atau MNC, itu memiliki anak perusahaan di berbagai negara untuk membantu operasi dari proyek-proyek yang diamanahkan atau dipercayakan pada perusahaan multinasional tersebut. Nah, biasanya itu perspektif antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal ini itu akan berbeda mengenai arus kas bersih masuk setelah pajak ke anak perusahaan itu dapat berbeda secara substansial dari induk. Nah, maka dari itu perlu adanya analisis terlebih dahulu mengenai adanya penganggaran modal atau capital budgeting ini. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan perspektif induk perusahaan multinasional dengan subsidiary. Nah, di sini tuh karena sebuah subsidiary itu akan melakukan pengelolaan tanggung jawab suatu proyek multinasional. Nah, di sini untuk kehati-hatian sebuah induk perusahaan yang mendanai
proyek tersebut itu harus mengevaluasi hasil dari sudut pandangnya juga. Nah, di sini kelayakan analisis penganggaran modal itu dapat bervariasi dengan perspektif karena arus kas masuk bersih setelah pajak anak perusahaan yang itu dapat berbeda secara substansial dari yang ke induk. Nah, beberapa perspektif berbeda antara anak perusahaan atau subsidiary dengan induk perusahaan itu biasanya ada di 4 poin ini. Yang pertama mengenai diferensial pajak. Nah, di sini nantinya pendapatan dari hasil proyek tersebut itu suatu hari nanti itu akan dikirim ke induk perusahaan. Nah, perusahaan multinasional itu harus mempertimbangkan bagaimana pajak pemerintah dari induk perusahaan atas pendapatan ini. Nah, jika pemerintah induk perusahaan memberlakukan tarif pajak yang tinggi atas dana yang dikirimkan, itu proyek tersebut mungkin layak dari sudut pandang anak perusahaan, tetapi tidak dari sudut pandang induk perusahaan. Nah, jika terjadi hal tersebut, induk perusahaan itu disarankan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang implementasi proyek, meskipun sudah tampak bahwa proyek tersebut itu layak dari perspektif anak perusahaan. Jadi kalau bisa untuk melakukan sebuah proyek itu tuh harus layak bagi kedua perusahaan, antara induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada pengiriman uang terbatas. Nah, di sini induk perusahaan itu juga perlu mempertimbangkan proyek yang potensial untuk dilaksanakan di negara di mana pembatasan pemerintah itu harus mengharuskan persentase pendapatan anak perusahaan itu tetap berada di negara tersebut. Nah, karena induk perusahaan itu mungkin tidak pernah memiliki akses ke dana ini. Nah, jenis proyek seperti ini tuh kebanyakan itu juga tidak menarik bagi induk perusahaan. Nah, meskipun mungkin itu menarik bagi anak perusahaan karena uang tersebut itu tidak bisa dikirimkan ke induk perusahaan karena ditahan dari pemerintah negara tersebut. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan itu adalah dengan membiarkan anak perusahaan memperoleh pembiayaan parsial untuk proyek di negara tuan rumah. Nah, dalam hal ini, porsi dana yang tidak boleh dikirimkan ke induk itu dapat digunakan untuk menutupi biaya pembiayaan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, terkait pengiriman uang yang berlebihan. Nah, pertimbangan dari induk perusahaan yang membebankan biaya administrasi yang sangat tinggi kepada anak perusahaannya karena manajemen terpusat di kantor pusat. Nah, untuk anak perusahaan, biaya itu merupakan beban. Nah, sedangkan bagi induk perusahaan, biaya tersebut itu merupakan pendapatan yang secara substansial itu dapat melebihi biaya pengelolaan anak perusahaan yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini, pendapatan proyek itu mungkin tampak rendah dari perspektif anak perusahaan, tetapi akan tampak tinggi dari perspektif induk perusahaannya. Nah, kelayakan proyek ini sekali lagi tergantung pada perspektif ya. Nah, dalam kebanyakan kasus itu biasanya mengabaikan dari perspektif induk perusahaan. Nah, hal ini tuh juga akan mendistorsi nilai sebenarnya dari proyek asing tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu mengenai pergerakan terkait nilai tukar. Nah, ketika pendapatan itu dikirim ke induk perusahaan, biasanya pendapatan tersebut dikonversi dari mata uang lokal anak perusahaan ke mata uang induk perusahaan. Jadi, untuk dapat masuk ke arus kas induk perusahaan itu harus dikonversi terlebih dahulu di mata uang induk perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu jumlah yang diterima oleh induk perusahaan itu tentunya akan dipengaruhi oleh nilai tukar yang ada kan. Nah, jika proyek anak perusahaan ini dinilai dari perspektif anak perusahaan sendiri, itu akan berbeda di mana arus kas yang diperkirakan untuk anak perusahaan itu tidak harus dikonversi ke mata uang induk perusahaannya. Nah, kemudian terkait masukan untuk penganggaran modal multinasional. Nah, terlepas dari proyek jangka panjang yang akan dipertimbangkan, induk perusahaan itu biasanya memerlukan perakiraan karakteristik ekonomi dan keuangan yang terkait dengan proyek tersebut. Nah, masing-masing karakteristik tersebut adalah yang pertama, itu ada investasi awal dari induk perusahaan. Nah, investasi awal induk perusahaan dalam suatu proyek itu mungkin merupakan
sumber dana utama untuk mendukung proyek tertentu. Nah, dana yang awalnya diinvestasikan dalam sebuah proyek itu dapat mencakup tidak hanya apapun yang diperlukan untuk memulai proyek, tetapi juga dana tambahan, seperti halnya modal kerja untuk mendukung proyek dari waktu ke waktu. Nah, dana tersebut itu diperlukan untuk membiayai persediaan, upah, dan juga pengeluaran lainnya, seperti proyek yang mulai menghasilkan pendapatan. Nah, karena arus kas masuk itu tidak akan selalu mencukupi untuk menutupi arus kas keluar yang akan datang, modal kerja itu diperlukan sepanjang dari umur proyek tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada harga dan permintaan konsumen. Nah, harga di mana produk dapat dijual itu dapat diperkirakan dengan menggunakan produk yang kompetitif di pasar sebagai perbandingan. Nah, analisis penganggaran modal jangka panjang itu membutuhkan proyeksi tidak hanya untuk periode mendatang, tetapi juga perkiraan umur proyek. Nah, harga masa depan kemungkinan besar akan responsif terhadap tingkat inflasi masa depan di negara tuan rumah, yaitu di mana proyek tersebut itu berlangsung. Nah, tetapi tingkat inflasi masa depan itu tidak diketahui kan tentunya. Nah, dengan demikian tingkat inflasi itu di masa depan itu harus diramalkan guna untuk mengembangkan proyeksi harga produk dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga ada biaya. Nah, seperti perkiraan harga, perkiraan biaya variabel itu dapat dikembangkan dari penilaian biaya komparatif yang berlaku dari komponen seperti halnya biaya tenaga kerja per jam dan juga biaya bahan baku. Nah, biaya tersebut itu biasanya harus bergerak seiring dengan tingkat inflasi masa depan negara tuan rumah. Nah, bahkan jika biaya variabel per unit itu dapat diprediksi secara akurat, biaya variabel total itu yang diproyeksikan seperti halnya biaya variabel per unit itu dikalikan dengan kualitas yang diproduksi. Nah, mungkin salah jika permintaan diramalkan secara tidak akurat di sini. Nah, secara periodik, biaya tetap itu mungkin lebih mudah diprediksi daripada biaya variabel tadi. Nah, di sini karena biasanya biaya total itu tidak sensitif terhadap perubahan permintaan, tetapi biaya tetap itu sensitif terhadap setiap perubahan tingkat inflasi di negara tuan rumah, yaitu dari saat perkiraan dibuat sampai biaya tetap dikeluarkan. Nah, kemudian yang keempat ada hukum pajak. Mengenai hukum pajak, di sini undang-undang pajak atas pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaan asing atau dikirim ke induk perusahaan itu akan bervariasi dari antar negara. Nah, dalam beberapa keadaan, induk perusahaan itu menerima pengurangan pajak atau kredit untuk pembayaran pajak oleh anak perusahaan ke negara tuan rumah. Nah, pemotongan pajak itu juga harus dipertimbangkan jika dikenakan pada dana yang dikirimkan oleh pemerintah tuan rumah. Nah, karena arus kas pajak itu diperlukan untuk analisis penganggaran modal yang memadai, pengaruh pajak internasional itu harus ditentukan pada setiap proyek asing yang diusulkan. Nah, kemudian yang kelima ada dana yang diserahkan. Nah, dalam beberapa kasus, pemerintah tuan rumah itu akan mencegah anak perusahaan itu mengirimkan pendapatannya kepada induknya. Nah, pembatasan ini itu mungkin mencerminkan upaya dari pemerintah itu untuk mendorong pengeluaran lokal tambahan atau untuk menghindari adanya penjualan mata uang lokal yang berlebihan dengan imbalan beberapa mata uang lainnya. Nah, karena pembatasan transfer dana ini mencegah kas kembali ke induk, proyeksi arus kas bersih dari perspektif induk itu akan terpengaruh tentunya. Nah, jika orang tua perusahaan atau induk perusahaan itu mengetahui pembatasan ini, itu ia dapat memasukkannya saat memproyeksikan arus kas bersih. Namun, kadang-kadang pemerintah tuan rumah itu menyesuaikan pembatasannya dari waktu ke waktu dalam hal. Nah, di sini dalam hal ini, induk perusahaan itu hanya dapat meramalkan pembatasan masa depan dan memasukkan perakiraan ini ke dalam analisis saja. Kemudian yang keenam terkait nilai tukar. Nah, setiap proyek internasional itu akan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar selama umur proyek tersebut. Nah, tetapi pergerakan ini tuh seringkali sangat sulit untuk diramalkan. Nah, ada metode lindung nilai terhadap mereka, meskipun sebagian besar teknik hedging itu digunakan untuk menutupi posisi jangka pendek. Nah, meskipun dimungkinkan untuk melakukan lindung nilai dalam periode yang lebih lama, yaitu dengan kontrak jangka panjang atau dengan pengaturan swap mata uang, induk perusahaan itu tidak memiliki cara untuk mengetahui jumlah dana yang harus dilindung nilai. Nah, ini tuh karena
hanya menebak biaya dan pendapatan masa depan karena proyek tersebut. Nah, dengan demikian, induk perusahaan itu dapat memutuskan untuk tidak melakukan adanya lindung nilai atas proyeksi arus kas bersih mata uang asing. Nah, kita bisa ambil contoh seperti halnya beberapa MNC yang berbasis di Amerika Serikat. Itu biasanya mempertimbangkan proyek di negara-negara di mana mata uang lokal terkait dengan dolar. Nah, mereka itu mungkin melakukan analisis penganggaran modal yang menganggap nilai tukar itu akan tetap. Nah, adanya kemungkinan bagaimanapun bahwa mata uang lokal itu akan didevaluasi di beberapa titik di masa depan yang dapat berdampak besar juga pada arus kas yang akan diterima oleh induk perusahaan. Nah, kemudian yang ketujuh ada nilai sisa atau likuidasi. Nah, nilai sisa setelah pajak dari sebagian besar proyek itu sulit untuk diperkirakan. Nah, ini itu akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk keberhasilan proyek dan sikap pemerintah tuan rumah terhadap proyek tersebut. Nah, sebagai kemungkinan ekstrim, pemerintah tuan rumah itu dapat mengambil alih proyek tanpa memberikan kompensasi yang memadai kepada induk perusahaan. Kemudian yang ke-8 terkait tingkat pengembalian yang diperlukan. Nah, setelah arus kas yang relevan dari proyek yang diusulkan itu diperkirakan, itu mereka dapat didiskontokan pada tingkat pengembalian yang disyaratkan proyek. Nah, yang mungkin berbeda dari biaya modal induk perusahaan karena resiko proyek tertentu. Nah, induk perusahaan itu dapat memperkirakan biaya modal untuk memutuskan pengembalian apa yang diperlukan untuk menyetujui proyek yang diusulkan. Kemudian yang ke-9 terkait inflasi. Nah, analisis penganggaran modal secara implisit itu mempertimbangkan inflasi. Nah, di sini karena biaya variabel per unit dan harga produk itu umumnya telah meningkat dari waktu ke waktu. Nah, di beberapa negara inflasi itu bisa sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dan oleh karena itu dapat sangat mempengaruhi arus kas bersih suatu proyek tersebut. Nah, di negara-negara di mana tingkat inflasi itu tinggi dan bergejolak, hampir tidak mungkin bagi anak perusahaan itu untuk secara akurat memperkirakan inflasi setiap tahunnya. Nah, perakiraan inflasi yang tidak akurat itu dapat menyebabkan perakiraan arus kas bersih yang tidak akurat pula. Nah, meskipun fluktuasi inflasi itu harus mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam arah yang sama, besarnya perubahan itu mungkin sangat berbeda. Ini terutama benar ketika proyek melibatkan impor komponen yang diproduksi sebagian dan menjual produk jadi secara lokal. Kemudian yang ke-10 itu terkait insentif pemerintah tuan rumah. Nah, di sini proyek asing yang diusulkan oleh sebuah perusahaan multinasional itu mungkin memiliki dampak yang menguntungkan pada kondisi ekonomi di negara tuan rumah dan oleh karena itu biasanya didorong oleh pemerintah tuan rumah sendiri. Nah, setiap intensif yang ditawarkan oleh pemerintah tuan rumah itu harus dimasukkan ke dalam analisis penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, misalnya pinjaman pemerintah tuan rumah dengan tarif rendah atau pengurangan tarif pajak yang ditawarkan kepada anak perusahaan itu akan meningkatkan arus kas periodik perusahaan tersebut. Nah, jika pemerintah mensubsidi di awal pendirian anak perusahaan, itu investasi awal induk perusahaan itu tentu akan berkurang kan, karena dibantu oleh insentif dari pemerintah sendiri. Kemudian poin yang terakhir yaitu opsi nyata. Nah, di sini opsi nyata adalah opsi pada aset nyata tertentu seperti mesin atau fasilitas. Nah, di sini beberapa proyek penganggaran modal itu mengandung opsi nyata yang memungkinkan peluang untuk memperoleh atau menghilangkan aset nyata. Nah, karena peluang ini itu dapat menghasilkan arus kas. Nah, mereka itu dapat dengan adanya hal ini, mereka itu dapat meningkatkan nilai dari proyek tersebut. Nah, kemudian pembahasan terkait pembiayaan modal untuk perusahaan multinasional versus dengan perusahaan domestik. Nah, di sini biaya modal untuk perusahaan multinasional itu mungkin sedikit berbeda dari biaya modal untuk perusahaan domestik karena di sini karakteristik ada beberapa karakteristik yang membedakan antara perusahaan multinasional dan juga perusahaan domestik. Nah, karakteristiknya itu diantaranya yang dipaparkan dalam PPT ini. Yang pertama ada ukuran perusahaan. Di sini sebuah perusahaan dalam negeri itu dapat menerima perlakuan yang sama dengan perusahaan multinasional jika perusahaan tersebut itu cukup besar. Namun
pertumbuhan perusahaan itu lebih terbatas jika tidak beroperasi secara internasional. Nah, karena perusahaan multinasional itu lebih mudah mencapai pertumbuhan untuk menerima perlakuan istimewa dari kreditur. Kemudian yang kedua mengenai akses ke pasar modal internasional. Nah, di sini perusahaan multinasional itu biasanya dapat memperoleh dana melalui pasar modal internasional karena biaya dana dapat bervariasi antara pasar. Nah, akses perusahaan multinasional ke pasar modal internasional itu dapat memungkinkan untuk mendapatkan dana dengan biaya lebih rendah daripada yang dibayarkan oleh perusahaan domestik sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, diversifikasi internasional. Di sini, jika arus masuk kas perusahaan itu berasal dari sumber di seluruh dunia, itu maka arus kas masuk itu lebih stabil. Karena penjualan perusahaan total itu tidak akan sangat dipengaruhi oleh ekonomi tunggal. Nah, kemudian yang keempat, terkait paparan resiko nilai tukar. Nah, di sini sebuah arus kas perusahaan multinasional itu biasa lebih volatil atau berubah-ubah. Nah, daripada perusahaan domestik dalam industri yang sama akibat adanya resiko nilai tukar. Kemudian yang terakhir yaitu terkait paparan resiko negara. Nah, di sini contoh dari resiko suatu negara itu adalah adanya perubahan undang-undang pajak pemerintah host country. Kemudian terkait biaya modal multinasional. Di sini ada 3 biaya modal multinasional. Yang pertama ada MNC cost of debt atau tingkat suku bunga. Nah, di sini cost of debt itu bergantung pada tingkat suku bunga yang dibayarkan saat meminjam dana. Nah, tingkat suku bunga yang dibayarkan itu sama dengan risk free rate. Sehingga itu tuh sejalan dengan credit risk premium yang mengkompensasi kreditur karena menerima resiko kredit saat memperpanjang kredit perusahaan multinasional tersebut. Kemudian yang kedua ada MNC cost of equity. Nah, di sini cost of new common equity itu juga mencerminkan terkait opportunity cost yang dimiliki oleh pemegang saham baru. Karena sebenarnya mereka itu bisa menginvestasikan dana mereka ke saham lain. Nah, biaya lain itu melebihi retained earning karena melibatkan biaya yang berkaitan dengan menjual saham baru. Kemudian yang ketiga, terkait comparing cost of debt and equity. Nah, di sini keuntungan untuk menggunakan utang daripada ekuitas sebagai modal itu adalah pembayaran bunga utang dikurangi dari pajak. Nah, di sini akibatnya proporsi terhadap utang tingkat pengembalian diperlukan oleh pemegang saham baru yang potensial atau kreditur itu akan meningkat untuk mencerminkan probabilitas yang lebih tinggi dari kebangkrutan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya terkait keputusan struktur modal anak perusahaan versus induk perusahaan. Nah, di sini keputusan oleh anak perusahaan untuk menggunakan pembiayaan ekuitas internal atau mempertahankan dan menginvestasikan kembali pendapatannya di sini atau mendapatkan pembiayaan utang dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan pada induk perusahaan. Nah, pembiayaan dan jumlah dana yang dapat dikirim ke induk perusahaan. Dengan demikian, keputusan pembiayaan itu harus dibuat dengan berkonsultasi dengan induk perusahaan. Nah, di sini dampak potensial dari dua situasi pembiayaan anak perusahaan itu umum terhadap struktur modal induk yang dijelaskan pada 3 poin berikut. Yang pertama terkait impact of increased subsidiary debt financing, di mana saat anak perusahaan itu meningkatkan debt financing, kemudian menyerahkan kepada perusahaan induk. Nah, di sini akibatnya itu akan perusahaan induk akan memiliki jumlah besar dari internal fund-nya. Kemudian yang kedua, yaitu impact of reduced subsidiary debt financing. Di sini, di mana saat anak perusahaan itu mengurangi pemakaian pendanaan dengan utang, maka anak perusahaan itu akan menggunakan internal fund sehingga dana yang disetor ke perusahaan induk itu akan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, limitation in offsetting of subsidiary leverage.
Di sini kreditur asing itu biasanya mengenakan bunga yang tinggi pada pinjaman yang sangat tinggi karena mereka itu percaya anak perusahaan itu tidak akan bisa membayar pinjaman yang diberikan. Nah, di sini resiko yang dianggap tinggi tersebut itu menyebabkan tingkat return atau suku bunga yang diharapkan itu juga menjadi tinggi. Kemudian pembahasan terkait keputusan struktur modal induk perusahaan, yaitu pengaruh karakteristik pada perusahaan. Nah, di sini yang pertama ada stability of MNC's cash flow. Nah, di sini MNC dengan arus kas yang lebih stabil itu dapat mengelola utang lebih banyak karena memiliki arus kas masuk konstan untuk menutupi pembayaran bunga berkala. Kemudian yang kedua, MNC's credit risk. Di sini MNC yang memiliki risiko kredit lebih rendah itu memiliki lebih banyak akses untuk memperoleh kredit. Kemudian yang ketiga, MNC's access to return earnings, di mana MNC dengan profitabilitas tinggi membiayai sebagian besar investasinya dengan laba ditahan. Karenanya itu memiliki struktur modal berbasis ekuitas. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengaruh karakteristik negara. Nah, di sini selain karakteristik unik untuk setiap MNC, karakteristik unik untuk masing-masing negara tuan rumah itu dapat mempengaruhi pilihan pembiayaan utang versus ekuitas MNC, dan oleh karena itu mempengaruhi struktur modal dari MNC sendiri. Nah, karakteristik negara tertentu yang dapat mempengaruhi pilihan ekuitas versus pembiayaan utang MNC itu ada 4. Yang pertama ada suku bunga setempat. Nah, di sini suku bunga akan berbeda antar negara, di mana MNC dapat memperoleh dana pinjaman dengan suku bunga relatif rendah di negara tertentu. Kemudian yang kedua ada kekuatan mata uang setempat, di mana jika mata uang negara lokasi anak perusahaan diperkirakan akan melemah, itu maka MNC akan membiayai sebagian besar operasinya dengan pinjaman mata uang tersebut. Kemudian yang ketiga terkait resiko di negara setempat. Nah, di sini bentuk resiko negara yang paling kecil adalah kemungkinan pemerintah setempat itu akan memblokir sementara pengiriman laba untuk anak perusahaan, laba anak perusahaan untuk induk perusahaan. Kemudian yang keempat, tax law in host countries. Nah, dengan memakai pendanaan dengan utang pada bank lokal, anak perusahaan itu harus membayar utang lokal sehingga mengurangi jumlah yang harus disetor secara periodik. Nah, untuk kesimpulan pada sesi kali ini, yang pertama, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran modal atau capital budgeting itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena keputusan tersebut lazimnya akan bersangkutan dengan jumlah dana yang besar dan akan terikat dalam periode yang panjang. Nah, kesalahan dalam pengambilan keputusan itu akan berdampak tentunya jangka panjang kepada kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya kecermatan di dalam melakukan analisis dan perhitungan sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan itu harus terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang dalam penganggarannya seperti halnya investasi awal dari induk perusahaan, kemudian harga dan permintaan konsumen, terkait biaya variabel dan biaya tetap, kemudian hukum pajak, dana yang diserahkan, nilai tukar, nilai sisa atau likuidasi, tingkat pengembalian yang diperlukan, inflasi, insentif pemerintah tuan rumah, opsi nyata sebelum membuat keputusan biaya modal bagi proyek-proyek asing itu juga harus dipertimbangkan. Nah, mungkin sekian pemaparan pada sesi ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari para partisipan ada yang ingin ditanyakan terkait materi sesi tadi? Ya, baik Mas Narendra, mungkin bisa bertanya. Nah, baik, saya ingin izin bertanya dari pemaparan Mbak Indah tadi, dalam melakukan capital budgeting biasanya kan terdapat metode-metode yang disarankan untuk digunakan oleh perusahaan. Nah,
Pertanyaan saya, metode apa saja yang bisa digunakan perusahaan untuk melakukan capital budgeting dan menurut Anda metode mana yang paling efektif untuk digunakan? Tuh. Ya, baik. Makasih. Mungkin saya tampung terlebih dahulu ya, Mas Nalendra ya pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak Cecilia, silakan. Baik, Mbak Indah. Saya ingin bertanya tentang kenapa kok biaya modal itu bisa bervariasi di setiap negaranya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Mas Nalendra terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan dari Mas Nalendra itu kan biasanya ada metode-metode yang disarankan untuk digunakan oleh perusahaan dalam melakukan capital budgeting. Nah, metode apa saja yang bisa digunakan perusahaan untuk melakukan capital budgeting dan menurut Anda metode mana yang paling efektif untuk digunakan? Nah, di sini tuh ada 3 metode yang bisa digunakan dalam melakukan capital budgeting. Yang pertama ada net present value atau NPV, di mana metode capital budgeting yang ini adalah budget proyek itu akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Nah, perhitungan metode NPV ini hanya dapat diterima jika proyeknya itu memiliki nilai di atas 0 rupiah. Kemudian untuk metode IRR atau Internal Rate of Return, itu metode capital budgeting yang mana metode ini tuh mempertimbangkan waktu selain perhitungan nilai EV-nya juga. Kemudian ada yang ketiga yaitu metode Average Rate of Return atau ARR, di mana dalam perhitungan capital budgeting ini menggunakan metode ini tuh akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Nah, sebetulnya jika berbicara mana metode yang paling efektif untuk digunakan itu tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing sih ya. Nah, hanya saja itu mungkin dari berbagai ahli itu menyebutkan dan beranggapan bahwa metode IRR itu jauh lebih efektif dari metode lainnya karena metode IRR ini itu dianggap dapat menghasilkan nilai yang lebih akurat dibandingkan metode yang lainnya. Begitu Mas Nalendra, bagaimana? Baik, sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Indah. Ya, baik. Untuk pertanyaan Mbak Cecilia terkait mengapa biaya modal dapat bervariasi antar negara. Nah, untuk mengapa biaya modal dapat bervariasi antar negara itu biasanya karena ada 3 alasan. Yang pertama, itu dapat menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di beberapa negara itu mungkin memiliki keunggulan kompetitif atas negara lain, sama seperti teknologi dan sumber daya yang berbeda antar negara. Demikian pula biaya modalnya. Nah, perusahaan multinasional yang berbasis di beberapa negara itu akan memiliki serangkaian proyek yang layak atau nilai skala positif yang lebih besar karena biaya modalnya itu lebih rendah. Dengan demikian, perusahaan multinasional ini dapat lebih mudah meningkatkan pangsa pasar dunia mereka. Nah, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara dengan biaya modal tinggi itu akan dipaksa untuk menolak proyek yang mungkin layak untuk MNC yang beroperasi di negara dengan biaya modal rendah. Nah, kemudian alasan kedua adalah perusahaan multinasional itu mungkin dapat menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana untuk memanfaatkan perbedaan biaya modal antar negara. Kemudian alasan yang ketiga itu perbedaan biaya setiap komponen modal, yaitu utang dan ekuitas, itu dapat membantu menjelaskan mengapa MNC yang berbasis di beberapa negara itu cenderung menggunakan struktur modal yang lebih padat utang daripada MNC yang berbasis di tempat lain. Begitu Mbak Cecilia, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Indah buat penjelasannya. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan partisipan sudah terjawab semua ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.